Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bersama gue Aldi dan kali ini saya tidak sendiri tentunya, dan ini juga untuk para penikmat lagu di tahun 2000 nampaknya kangen dengan band yang satu ini. Langsung saja kita sambut, ini ada Tahta Band. Luar biasa. Akang-akang ini gimana akang-akang? Sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan ini kembali lagi ya di tahun 2023 ini, ceritanya comeback atau gimana nih? Apa ya? Ceritanya ya bisa dibilang comeback sih. Reborn ya. Okay. Berarti terakhir ini bersama-sama lagi kapan kalau boleh tahu? Jadi sebetulnya 2018 kita udah sering ngumpul tuh kan. 2018, 19, 20. Nah baru kemarin kita sepakat untuk gabung untuk reunian lagi, untuk bikin karya lagi gitu. Itu dia. Kalau boleh tahu ini temen tongkrongan atau di mana nih ketemu, bisa saling ketemu? Dari awal sih foundernya Tahta Mahe gitu kan. Mahe ini kita teman SMA ya. Teman SMA. Teman SMA, terus tadinya mah berarti ini pemain cabutan semua. Berarti Bram sama Adit dulu belum gabung di Tahta Band? Belum. Atau dulu memang pernah gabung di band di mana? Enggak, dulu sih sebenarnya PW sempat satu band sama. Iya, sebelum Tahta ya dulu ya. Katakan sempat kita emang satu main di kafe dulu ya. Iya, satu circle lah kita ya. Circle, jadi satu lingkungan lah. Cuman dengan band yang berbeda gitu. Tapi sering bantu-bantu aja kalau main di Ya mana. sering bareng lah ya. Iya, sering bareng. Nah ini boleh tahu nggak sih awal kenapa bisa ingin berjumpa kembali atau bertemu kembali, dan sampai sekarang kan sudah ibaratnya remaster ya disebutnya, atau merecycle. Iya, remake ya. Nah, itu gimana awal ceritanya? Apa ya? Sebetulnya sih Tahta sendiri ya kita kangen untuk bermusik sih sebetulnya ya. Kangen untuk bermusik. Jadi kalau misalnya passion kita udah punya passion di musik itu pasti someday pasti akan balik lagi gitu, bakal itu nggak akan hilang gitu, itu nggak akan hilang. Dan pas kita reunian, kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, ngejam bareng, kayaknya mending kita nyoba lagi untuk mulai lagi gitu kan. Jadi memang kesepakatan dari anak-anak aja yuk, karena passionnya udah mulai kumpul lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang moodnya udah comeback lah ya. Moodnya udah comeback gitu. Atau kemarin kenapa tuh sampai ibaratnya apa, karena moodnya kah memang Waktu vakum. waktu vakum. Itu kan sekitar 2012 ya. Jadi lebih ke apa ya, kita juga moodnya juga udah kurang gitu kan. Kalau zamanan dulu kan kita label itu kan sangat kaku ya. Kaku dalam segi produksi, dalam segi Pemilihan materi gitu, itu kan lumayan menyita energi gitu kan. Dan di situ mungkin kita ngerasa jenuh kali ya. Dari jenuh itu ya mungkin bikin mood kita juga nggak bagus akhirnya gitu. Dari situ ya mungkin kita sama-sama sepakat untuk vakum dulu gitu dari 2012 itu kan. Ya baru muncul lagi sekarang. Tapi kalau sekarang jauh lebih fleksibel atau leluasa? Ya iyalah, jauh banget sekarang kita ngerasa apa ya, bebas kali ya. Jadi nggak kayak kekekang gitu nggak sih dalam misalnya mengeluarkan sebuah karya gitu? Jadi nggak nanggung-nanggung? Ya karena sebetulnya kalau zaman sekarang kan lebih mudah untuk siapapun bisa mengeluarkan karya gitu kan. Zaman sekarang gitu. Medianya sudah banyak gitu kan. Kalau zaman dulu itu mengandalkan fisik, kaset, CD gitu. Rekamannya dari label ke label yang lainnya gitu. Atau ngirim apa ya disebutnya, demo berarti ya, ngirim. Awal mah ya ngirim demo ya. masuk label. Ngirim demo dulu. Oke, dan kita masuk ke lagu yang bukan terbaru tapi lebih ke nuansa baru mungkin ya, yang berjudul Aku Masih di Sini. Sobat Gamers juga penasaran nih terkait dengan jalan ceritanya. Apa jalan cerita dari lagu dari Aku Masih di Sini? Dia ceritain dia. Ngomong loh, berdua mulu depan. Cipta lagunya kan PW. Kan kamu sudah bisa menggambarkan dong sekarang. Boleh, berarti nanti punya masing-masing mungkin ya. Boleh. Nah itu ceritanya gimana nih Kang? Apa ya? Tuh gimana ya Pepe? Oh cerita lagunya. Cerita lagunya. Cerita lagunya. Ya yang kamu mengerti apa? Jadi kayak nunggu aja gitu ya. Aku masih di sini, aku menunggu. Ditinggalin sama pacarnya. Ya, pacarnya. Ya intinya. Jadi aku nggak kemana-mana gitu ada di sini maksudnya. Iya.
Jadi lebih ke seseorang yang punya rasa kangen gitu kan. Rasa kangen karena memang si kekasihnya ini lagi pergi jauh gitu kan. Nggak tahu sampai kapan ketemunya, dan aku masih di sini, aku menunggumu gitu. Jadi mau sampai kapanpun ya aku bakal tetap nungguin kamu gitu. Tapi karena ada perbedaannya dari video klip yang sebelumnya, yang awal-awal sama dengan yang sekarang. Yang signifikan itu dulu kita cungkring-cungkring. Sama Sekarang lebih berbobot lah ya, lebih berbobot sekarang. lebih bapak-bapak ya. Iya bener kan, nuansanya udah beda juga ya dulu. Iyalah. Masih ABG. Kita masih ABG lah ya dulu. 2000 berapa deh? Berarti 2006. 2006 berarti berapa belas tahun yang lalu kan? Gitu dengan apa namanya? Ya atmosfernya kan dulu video klipnya itu di bandara bikinnya. Bandara Soekarno-Hatta, dan kita juga masih umuran 20 tahunan ya. Iya, 20 tahun. 19-20 lah. Masih labil ya. Ya ABG labil lah pokoknya. Cabe-cabean lah gitu. Gitu masih umuran segitu kan masih kinyis-kinyis lah ya. Gitu ya. Untuk yang sekarang kita lebih formatnya kita lebih dewasa ngambilnya gitu. Ini ada titipan pertanyaan juga nih dari Sobat Kramers. Oke. Nah, ini berkaitan dengan musik video klip. Pertanyaannya adalah, saya Dina dari Solo. Apa kabar Dina dari Solo? Siapa yang membuat konsep MV terbarunya? Apakah dari personel atau dari Pak Produser katanya? Dari siapa? Dari personil sih sebagian, terus apa namanya, produser punya keinginan konsep, nanti kita jadi satu gitu aja sih. Sama-sama sih sebenarnya. Rembugan lah. Bukan juga. Barang-barang ya. Tapi kalau dari Akang-Akang sendiri, ngerasa puas nggak sih dengan hasilnya, dengan video klip Aku Masih di Sini yang sekarang? Lumayan puas. Atau misalnya ada greget gitu? Ada sih yang masih kurang gitu ya. Ada yang masih kurang. Cuma kalau pas kita tampilkan sih ini better lah ya. Udah enak lah gitu dilihatnya kayak gitu. Tapi berarti benar ya ada perbedaannya antara dulu misalnya masih zaman ABG terus sekarang udah jadi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak. Berarti kan gimana ya, dari cara pembawaannya, terus cara mendeliver si lagu tersebut pasti ada perbedaan kan? Iya, performan kita pasti lebih beda lah ya, karena mungkin dari segi perform juga kita lebih dewasa gitu kan, dari segi apa ya namanya, ya auranya juga udah aura dewasa lah kalau sekarang gitu kan. Jadi lebih kalem ya. Lebih kalem gitu, lebih kalem. Nah kita balik lagi nih ke zaman yang sebelum nama Tahta Band ini namanya Kanaya terlebih dahulu. Iya. Kenapa tuh awalnya bisa terbesit pertama Kanaya terus kemudian ganti ke Tahta? Kenapa nih? Kanaya. Kan kamu yang bikin namanya itu. Sebenarnya lucu dulu tuh Kanaya tuh awalnya gara-gara kita booking studio untuk latihan. Jamnya sudah ada, udah harinya ada. Pas datang ke studio nggak ada nama kita, gitu. Panggil lah operatornya, kan Aya, iya kuduna di sini lah gitu. Jadi kan Aya, kan Aya. Sunda banget lah. Sunda. Kan Aya asalnya mah. Bahasa Indonesia kan ada gitu. Kan ada. Kan kuduna, kan Aya kuduna nih. Namanya itu dari situ sih. Nggak sengaja juga. Simpel sih sebenarnya. Iya, simpel. Kan Ayah gitu harusnya ada gitu. Terus ada ganti dengan nama Tahta. Itu dari label. Dulu di EMA ya keinginan label. Atau mungkin berubah nama. Harta Tahta. Jadi zamanan itu kan band itu raja ya, ya kan, terus ya nama-nama yang berat lah gitu kan. Kebetulan Di label kita itu ya bareng juga sama raja ya dulu ya. sukanya nama-nama yang begitu, ada raja, ada republik. Ya kayak gitu-gitu kan. Kita satu label sama kita. Jadi memang si produsernya suka nama-nama yang begitu. Dan untuk bisa ngebangun terutama sampai hits lagu pasti butuh perjuangan juga ya. Betul. Boleh ceritain nggak sih perjuangan itu seperti apa gitu? Ya untuk sebetulnya gini, karena memang yang lebih berkontribusi besar itu label. Jadi zaman itu kan. Jadi sebetulnya link dari label itulah yang berperan besar
gitu pada saat itu gitu kan. Beda dengan sekarang nih, kita juga bisa sama-sama berkontribusi gitu kan. Kalau zaman waktu itu memang sangat mengandalkan link dari label gitu. Jadi sebetulnya perjuangan untuk promosi ya kita hanya ngikut aja sebetulnya gitu. Jadi label udah mempersiapkan nih menunya gitu kan, kita tinggal jalanin aja semuanya. Dan lumayan juga untuk promo itu kan, satu single itu hampir 2 bulan ya. 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan, dan itu tiap hari kita tur radio, tur terus aja promosi gitu. Ya itu juga lumayan, energinya lumayan di situ gitu. Dan itu yang pertama kali meledak berarti Aku Masih di Sini atau lagu apa? Single yang pertama keluar itu Dasar Pengecut. Dasar Pengecut. Dan itu yang dijadikan soundtrack film juga Ya, soundtrack film. Album kompilasi itu sama ada band. Kompilasi. Sama yang satu lagi tuh Tempat Yang Paling Indah. Ya, itu single kedua di album, Di album pertama. Nah, katanya kan nanti rencana ini aku dengar-dengar informasi akan ada 3 lagu yang bakal di remaster. Aku Masih di Sini, terus Tempat Yang Paling Indah sama Dasar Pengecut. Berarti yang baru di remaster itu baru 1 lagu berarti ya? Itu 2 lagi berarti menyusul. Gak tahu. Kan masih rahasia dah. Apa single, apa double gitu. Iya, dan lagi mempersiapkan juga 4 lagu yang baru. Baru, Ya. ya. Itu tuh dalam satu Kemasan lah ya. album lah Satu ya. album lah. Mini album mungkin. Dan sekarang baru mulai untuk yang Aku Masih di Sini. Sebenarnya tujuannya itu lebih kepada apa? Memperkenalkan kembali, atau misalnya contoh nih dari penikmat lagu 2000 tuh kangen gitu. Pengen ada mulai berjaya kembali lah lagu tahun 2000 tuh, ada tujuan atau motivasi sendiri nggak sih? Kenapa? Iya, kenapa kita ngeluarin Aku Masih di Sini, karena ya untuk reminding dulu. Gitu, mengingatkan minimal fans kita yang lama mulai aware lagi. Namanya CS Tahta ya? Ya, CS Tahta gitu. Aware lagi dan bisa kita nantinya kita bisa sama-sama silaturahmi untuk membangun single yang baru gitu. Nah, boleh ada bocoran nggak sih kalau single terbarunya ini, nggak usah disebutin spesifik bolanya sih, di tahun ini kan bakal dikeluarin? Single barunya? Iya. Tahun ini. Tahun ini. Enggak, aku enggak. Bulan depan kayaknya. Gak usah spesifik kan. Kayaknya bulan Kayaknya. depan masih kayak. Tapi ini dari proses pembuatan lagu sendiri, terutama untuk nanti lagu yang baru, ada perbedaan nggak sih dengan misalnya zaman yang sebelumnya, atau kan sekarang ibaratnya lebih fleksibel juga kan? Ada perbedaan yang ibaratnya signifikan nggak? Dalam pembuatan lagu ya? Dan Iya. pembuatan lagu produksi berarti ya? Ya produksi. Ini Mang ini. Kalau produksi sekarang sih enaknya bisa di rumah masing-masing gitu. Ya. Kalau Simple ya. kalau dulu kan kita mesti ngumpul dalam satu studio, bikin di situ bareng. Kalau sekarang santai, tag vokal kapan gini-gini, kirim Google Drive gitu. Gitu. Lebih simpel. Lebih di mana aja bisa gitu. Lebih instan ya, lebih mudah lah gitu. Lebih mudah. Menurut akang susah sih nggak sih bikin kayak lagu itu, atau kayak udah jam terbangnya karena tinggi, kayaknya sih mudah-mudah aja gitu, atau misalnya kayak menyesuaikan dengan era sekarang, ada tantangan atau kesulitan nggak? Ya tantangannya itu sih dengan era sekarang ya. Cuma kita sih punya misi begini sih untuk Tahta sendiri gitu. Misinya adalah ya kita membawa aura tahun 2000-an sebetulnya gitu. Kalau kita sih misinya ke sana, karena memang kans atau kesempatan untuk yang masih minat untuk di area situ masih sangat banyak gitu. Dan kangen dengan warna-warna musik tahun Zaman segituan gitu. Walaupun memang ada juga, tapi kan kalau musik mas selera lah ya, ibaratnya mungkin bisa berubah dan bisa juga kayak mengulang atau flashback ke tahun 2000, tapi dengan nuansa yang baru juga. Dan salah satu misi dari Tahta sendiri adalah untuk menyemarakan kembali mungkin ya, lagu-lagu di tahun 2000 supaya lebih banyak juga yang relate, terutama di generasi Gen Z atau milenial ya, terutama seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan sih bisa diterima juga ya untuk lagu Aku Masih di Sini.
Dan mungkin dari kalian sendiri, dari akang-akang ada harapan nggak nanti terkait dengan kedepan itu seperti apa? Apa Dit? Bram? Ya harapannya musik kita akan terus diterima ya sama masyarakat Indonesia ya. Dan musik kita pun masih semakin beragam nanti Iya, ya. betul. Beragam juga dari mungkin dari suara PW yang sekarang juga udah mulai berubah mungkin ya. Tapi kalau Bella tuh apa yang menjadi salah satu perubahannya? Perubahan dari karakter suaranya atau gimana? Dari zaman dulu sama sekarang? Ya secara alami kan Dan ini pita ya, suara itu nantinya akan semakin ngebas. Ya. Semakin kita bertambah umur pasti akan tambah ngebas gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin umuran 19-20 itu Masih cempreng ya. cempreng dan tipis gitu kan. Kalau umuran sekarang ya lebih ngebas aja gitu. tapi tetap warnanya warna Tapi PW. kalau warna sih nggak berubah gitu, warnanya nggak berubah, itu aja sih. Jadi gimana Kang, lanjut Kang, terkait dengan harapannya, apa tadi terakhir lupa yang bisa diterima masyarakat atau dari Nah, tambahannya sih jadi sebelumnya kan penikmat musik-musik kayak 2000-an nih kayak CSS Tahta mungkin sekarang udah punya anak ya atau misalnya udah dewasa. Nah, mudahan Tahta bisa masuk ke Gen Z sih sebenarnya. Jadi kayak anak-anak generasi sekarang bisa ngikutin nih lagu-lagu Tahta gitu. Bisa. dan kita juga berharap nantinya pasti udah rindu ya dengan berbagai konser juga atau tur-tur ke berbagai daerah, dan itu juga mungkin yang jadi salah satu paling nanti berbeda tuh dengan zaman pandemi mungkin ya yang serba terbatas, tapi sekarang dengan comebacknya Tahta Band ya sekali lagi mudah-mudahan nanti musik era di tahun 2000 ini bisa semakin bergeria lagi. Oke, kalau misalnya mau dengerin lagu Tahta Band bisa di mana aja? Ya apa? Di YouTube. Di YouTube ada ya itu YouTube ada. Terus, official ya. Bahasa platform musik official. semua ada. Udah ada semua. Pokoknya dengerin Aku Masih di Sini dengan pastinya nuansa yang baru di semua platform digital streaming termasuk di YouTube channel di Tahta Band Official. Langsung aja meluncur Sobat Kemas untuk dengerin lagunya dan pastinya support terus terutama untuk para musisi Indonesia bisa terus berkarya. Makasih banget. Siap, Sama-sama. Terima kasih. Amin. Semoga kalau bisa boleh tahu target di tahun ini apa nih? Single ya. Iya, Single. single keluar. Mengeluarkan berbagai single dan pasti sukses terus. Amin. Amin. Oke, kalau gitu Sobat Gemas, terima kasih banyak sudah menonton konten ini dan pasti kita tentu masih akan banyak sekali berbincang dengan para musisi Indonesia, dan untuk Sobat Gemas support terus sekali lagi untuk bisa terus berkarya, untuk menikmati karyanya, dan sekali lagi dengerin lagu Tahta Aku Masih di Sini di semua digital platform streaming di Spotify, Juk, iTunes, YouTube juga di Tahta Band Official. Langsung aja meluncur. Kalau gitu saya Aldi Salaman, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan.